Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United berjumpa Queen Park Rangers pada laga uji coba pramusim 2021-2022. Pada duel di Stadion Kian France Foundation, United kalah dengan skor 4-2. Gol-gol yang dicetak Jesse Lingard dan Anthony Elanga. Sedangkan gol Queen Park Rangers dicetak oleh Charlie Austin, Lyndon Dykes dengan 2 gol, dan Moses Odubajo. Bagi United, ini adalah laga uji coba keduanya. Sebelum ini, Setan Merah menang 2-1 atas Derby County. Setelah duel lawan QPR, United akan berjumpa klub promosi Premier League, Brentford, pada laga uji coba lainnya. Fans Manchester United untuk melihat Eduardo Camavinga pindah ke Old Trafford menemui kenyataan pahit. Sang gelandang dilaporkan tidak akan pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United bergerak aktif untuk mendapatkan jasa Camavinga. Sejak 1 bulan yang lalu, mereka rajin berkomunikasi dengan agen Camavinga. Mereka intens membahas kepindahan sang pemain ke Old Trafford. MU juga bahkan dirumorkan sudah menjalin komunikasi dengan Rennes terkait mahar transfer sang gelandang. Namun kabar buruknya, pembicaraan terakhir dengan agen sang gelandang menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik. Sang agen mengutarakan kliennya tidak ingin pindah ke MU. Ia lebih tertarik melanjutkan karirnya di Spanyol. Jadi MU diminta mencari gelandang lain untuk didatangkan di musim panas ini. Sebuah angan disampaikan Jadon Sancho usai menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Sang winger berharap bisa mengikuti kisah sukses Cristiano Ronaldo di Manchester United. Jadon Sancho mengakui bahwa salah satu alasan mengapa ia tertarik pindah ke Manchester United karena sosok Cristiano Ronaldo. Ia berharap bisa mengikuti jejak kesuksesan sang idola di Old Trafford nanti. Melihat apa yang dilakukan Cristiano sepanjang karirnya terasa sangat fantastis. Ia mengawali karirnya di Sporting, lalu pindah ke Manchester. Jadi sangat senang rasanya melihat pemain ikonik sepertinya pernah bermain di klub ikonik ini, dan semoga saya bisa mengikuti jejaknya. Pada kesempatan ini, Jadon Sancho juga membeberkan pemain-pemain yang menjadi idolanya. Salah satu yang ia idolakan adalah legenda hidup Manchester United, Wayne Rooney. Sosok yang menginspirasi bagi saya adalah Ronaldinho dan juga Wayne Rooney. Mereka berdua adalah pemain yang ikonik dan mereka adalah teladan yang bagus, ujarnya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer buka suara mengenai alasannya merekrut Jadon Sancho di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer menyebut ia merekrut Jadon Sancho karena kualitas luar biasa yang dimiliki sang winger. Manchester United baru-baru ini meresmikan transfer pertama mereka di musim panas ini. Mereka sukses mengamankan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Manchester United harus keluar uang yang sangat besar untuk merekrut Sancho. Winger 20 tahun itu kabarnya ditebus dengan bayaran sekitar 90 juta euro di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer menilai uang yang dikeluarkan timnya itu tidak sepadan dengan kualitas yang mereka dapatkan. Ole Gunnar Solskjaer tidak menampik kabar bahwa MU sudah lama mengincar jasa Sancho dari Dortmund. Ia menyebut bahwa MU benar-benar tertarik dengan jasa sang winger karena ia tahu Sancho bakal jadi pemain yang cocok dengan Setan Merah. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ada sejumlah kualitas yang dimiliki Sancho yang membuat MU rela keluar uang banyak untuk mendapatkan jasanya. Jadon Sancho adalah pemain kedua yang transfernya diresmikan Manchester United di musim panas ini. Sebelumnya, MU berhasil mengamankan jasa Tom Heaton dari Aston Villa. Manchester United punya pesaing untuk mendapatkan jasa Ilaix Moriba. Wonderkid Barcelona itu juga dilaporkan masuk radar Chelsea di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Chelsea juga tertarik untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Mereka menilai Moriba punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia diyakini menjadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa Chelsea akan mencoba mendatangkan Ilaix Moriba di musim panas ini.
Baik MU dan Chelsea dilaporkan punya kans yang besar untuk mendapatkan jasa Moriba karena kontrak sang pemain akan habis di tahun depan. MU dan Chelsea tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan jasanya. Bayaran sekitar 20 juta euro dikabarkan cukup untuk memboyong jasa Moriba di musim panas ini. Jumat 23 Juli 2021, Manchester United akhirnya mengumumkan perekrutan Jadon Sancho secara resmi. Tentu pengumuman ini mendapatkan sambutan luar biasa. Perekrutan Jadon Sancho jelas sangat memuaskan. MU sudah beberapa kali mencoba merekrut Jadon Sancho, selalu gagal, dan akhirnya baru berhasil sekarang. MU terbantu dengan penurunan harga jual Sancho akibat pandemi COVID-19. Jadon Sancho akhirnya tiba di Carrington dan berfoto dengan kostum MU untuk pertama kalinya. Artinya Sancho juga akan memulai menjalani pramusim bersama tim. MU akan memulai musim 2021-2022 dengan duel kontra Leeds United di Old Trafford. Sancho mungkin mendapatkan kesempatan debut saat itu. Sementara Jadon Sancho bisa fokus menyesuaikan diri dengan tim yang berduel di pramusim. Dia jelas mendapatkan sambutan baik dari skuad Setan Merah, termasuk Bruno Fernandes. Bruno Fernandes jelas tidak sabar bermain bersama dengan Jadon Sancho. Pemain hebat akan selalu saling melengkapi dan saling mendukung di lapangan. Sancho bakal mendongkrak kekuatan MU. Dia sudah membuktikan diri selama bermain di Borussia Dortmund. 2 musim terakhir Sancho bisa membungkus 36 gol dan 40 assist. Wajar jika MU berusaha keras mendatangkan pemain seperti itu. Terlebih Sancho masih 21 tahun. Karirnya masih panjang bersama Setan Merah. Usaha Manchester United mendapatkan Rafael Varane musim panas ini tidak berjalan mudah. Negosiasi dengan Real Madrid tidak berjalan sebaik harapan MU. Menurut Fabrizio Romano, saat ini Varane telah kembali berlatih dengan Madrid di pramusim. Tentu kedatangan Varane dapat diartikan sebagai pesan positif bagi Madrid. Kabarnya Varane sudah tahu bahwa MU sedang bernegosiasi. Dia juga sudah siap pindah. Namun Varane tidak mau memaksakan transfer tersebut. Artinya Varane akan menyerahkan segalanya kepada kedua klub. Dia ingin merasakan Premier League tapi tidak ingin memaksakan kepindahannya hingga melukai Real Madrid. Bek Prancis ini tahu betul betapa besar peran Madrid dalam karirnya. Dia tidak mau pergi dengan mencoreng nama klub. Nah, sikap Varane itu membuat MU sedikit kesulitan. Seharusnya negosiasi dengan Madrid bakal lebih mudah jika Varane juga ikut mendesak dari sisinya. Kabarnya Madrid memasang harga sekitar 70 juta pound sterling untuk Varane. Angka itu masuk akal, tapi terlalu besar bagi MU yang baru mengeluarkan banyak uang untuk Jadon Sancho. Lalu karena Varane tidak ikut mendesak dari sisinya, Madrid sedikit berada di atas angin dalam negosiasi ini. MU sedikit kesulitan karena mereka tidak bisa menekankan Madrid. Sejauh ini negosiasi kedua klub masih berjalan, belum ada titik temu. Sepertinya MU harus siap membayar mahal jika ingin menuntaskan transfer Rafael Varane. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap dunia sepak bola. Tidak hanya berpengaruh terhadap jadwal, pandemi ini juga berdampak terhadap kondisi finansial klub-klub sepak bola di seluruh dunia. Jadon Sancho adalah pemain termahal di era COVID-19 ini. Manchester United harus mengeluarkan uang sebesar 85 juta euro kala meminang pemain berusia 21 tahun ini dari Dortmund. Pada 23 Juli 2021, Sancho sendiri ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 100 juta euro. Manchester United mendatangkan mantan bek mereka Paul Maxson untuk bermain dan melatih di tim U23 klub. Bek veteran berusia 35 tahun itu baru-baru ini meninggalkan klub League 2 alias Divisi 4 Liga Inggris, Rochdale. Maxson memperoleh kualifikasi kepelatihan selama hari-harinya bermain. Kini ia akan memulai langkah selanjutnya dalam peran sebagai pemain dan pelatih di Man United. Pemilik 33 caps di timnas Republik Irlandia itu akan menjalani karir kepelatihannya di United di semua tim kelompok umur, mulai dari U15 hingga U23. Maxson bisa bermain sebagai salah satu dari 3 pemain di atas usia rata-rata di setiap pertandingan. Slot yang biasanya diambil oleh pemain senior yang mencari waktu bermain untuk mengembalikan kebugaran pasca cedera. Maxson merupakan jebolan akademi Man United. Ia menjalani karir muda di Setan Merah pada periode 2002 hingga 2004, tapi ia belum kesampaian mencicipi penampilan di tim utama.
Selain berstatus pemain United, Maxen cuma dipinjamkan ke Walsall dan Brighton sebelum dilepas permanen ke West Bromwich Albion pada 2006. Ole Gunnar Solskjaer resmi menekan kontrak baru bersama Manchester United. Manajer asal Norwegia itu akan berada di Old Trafford hingga Juni 2024 mendatang. Dilansir dari situs United, Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan kontrak hingga 2024. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer bisa bertahan lebih lama lagi di Old Trafford, sebab ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 musim lagi. Edward Ward, wakil ketua eksekutif United, menyebut keputusan ini dibuat atas dasar proyek jangka panjang klub. United menilai Ole Gunnar Solskjaer telah meletakkan dasar kesuksesan klub di masa depan. Ole Gunnar Solskjaer sangat senang dengan kontrak baru yang didapatkan. Bagi pria asal Norwegia, ini adalah momen yang penting. Ole Gunnar Solskjaer merasa telah membawa klub ke arah yang tepat dan berada di jalur untuk meraih kesuksesan. Agenda Manchester United untuk memberikan kontrak baru masih panjang. Setelah Ole Gunnar Solskjaer masih ada Bruno Fernandes yang juga akan mendapatkan kontrak baru. Rencana itu menunggu kedatangan Bruno Fernandes yang masih berlibur. Fernandes mendapatkan kontrak baru sebagai hadiah atas performa apiknya sepanjang musim 2020-2021 lalu. Bruno Fernandes akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Selain itu, ada nama Luke Shaw dan Paul Pogba yang juga disebut masuk daftar pemain yang akan disodori kontrak baru.